Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa'lam anna al-khawfa zajirun yajzaru al-insan 'anil ma'asi wal mukhalafati war raja'u qa'idun yaqudul 'abda ila at-ta'ati wal muwafaqati faman lam yajzirhu khawfuhu 'an ma'siyatillahi 'azza wa jalla wa lam yaqudhu raja'uhu ila ta'atillahi ta'ala kana khawfuhu wa raja'uhu haditsu nafsin la yu'taddu bihima wa la yu'awwalu 'alaihima li khuluwihim an thamaratihim al-maqsudah wa faidatihim al-matlubah. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya takutlah kepada Allah, takut dengan sifat Allah, ada kalanya Allah keadilannya. Itu ya jazurul insan, takut itu dapat membuahkan manusia bertegah daripada maksiat wal mukhalafah dan menyalahi perintah. Tidak maksiat takutan Allah bersifat keadilan. Allah bisa mengazab hambanya. Dan ketahui pulang raja itu qaidun membawa seorang hamba kepada berbuat taat. Kan gara-gara kita memandang Allah itu berisian rahmatnya, kasih sayangnya. Lalu kita yang menginginkan rahmatnya itu dengan apa? Dengan taat dan muwafaqah. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hasil didapatkan dengan berbuat kebaikan. Faman lam yajzarhu khawfuhu an maksiatillah. Siapa yang sudah katanya takut, tapi aku takutan, tapi masih aja lagi kada melarang dirinya itu daripada melakukan maksiat, dan rajanya itu tidak membawa kepada taat, tapi hendak rahmat Tuhan lah. Hendak rahmat Tuhan, Tuhan itu berisi rahmat, tapi kadang juga digawi sebabnya yang mendatangkan rahmat tadi. Maka takut dan harapnya kepada Allah itu hadisun nafsin, hayalan belaka yang tidak dianggap. Khauf dan rajanya itu lah ada dianggap, ada berfungsi. La yu'awwalu alaihima. Apa awwala nih? Semakin tinggilah yang tidak yang tidak awwala, tidak tinggi. Karena kau menjunjung atas keduanya itu khauf dan raja tadi. Karena sunyi khauf dan raja, harap dan cemas tadi daripada buahnya, yaitu yang sudah dimaksud membawa kepada taat dan melarang kepada maksiat. Summal afdalil mu'min al-mustaqim an ta'atillah ayyakuna bil khauf war raja. Kemudian yang paling afdal bagi orang yang beriman, yang istiqamah atas taat kepada Allah, yaitu harus memiliki khauf dan raja. Hatta yakuna kajanahi thair, sampai khauf dan raja itu seperti dua sayap burung, wa kiftail mizan, dan dua piring daripada piringan timbangan. Nah, jadi harus seimbang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala." Seandainya khauf mukmin itu ditimbang dan harapnya orang mukmin dan cemas takutnya ditimbang keduanya, niscaya kedua itu seimbang. Nah, jadi seimbang. Ammal mu'min al-mukhallid alladhi yakhsha 'ala nafsi min al-wuqu' fi tarki ta'at wa rukubil manhiyat fal asla lahu wal awla bih ghalabatul khawfi 'alaih.
Nah, adapun orang yang beriman yang masih labil, yang ia itu tercampur, ia itu masih maksiat dan ditakutkan atas dirinya itu terjatuh dalam kemaksiatan, maka paling layak bagi ia itu dan paling utama yaitu menandak di hatinya itu adalah khauf, banyak ketakutan. Nah, bertegah itu dari maksiat. Wa ammal khauf fa innal khaufa yaqbidun nafsa wa yujziruha ala tughyaniha wa ta'addiha. Karena sifat takut kepada Allah itu membuahkan mengekang nafsunya daripada berbuat maksiat dan melampau batas. Wa man kana bihadzal wasfi min ghalabati nafsi wa istila'i syahwah. Nah, barang siapa menggunakan dengan sifat seperti ini, min ghalabati nafsi, nafsunya kuat, istila'i syahwah, syahwatnya penuh. Wa kana ar-raja ma'a dzalika ghaliban alaih wa man kana bi hadzal wasfi min ghalabati nafsi wa istila'i syahwah wa kana ar-radu min dzalika ghaliban alaih rubbama kana sababan fi halakih. Ini orang ini nafsunya kuat, maksiatnya tinggi lagi lah. Anyaran hijrah atau pada kau mengendalikan nafsunya. Nah, lalu ini dipakainya raja mengharap rahmat Tuhan. Ada bapak hijrah. Maksiat nih, rahmat Tuhan tuh luas, termasuk maksiatku ini termasuk daripada sesuatu yang sudah diumumi oleh rahmat Tuhan tadi. Nah, memakai kayak itu inya. Nah, maka harapnya kepada Tuhan tuh sababan fi halakih, menyebabkan kebinasaannya. Li'annahu kullama dzakara nafsul ammarah bi sa'ati rahmatillah wa kitajawuzi ridunub. Karena seseorang tadi manakala ia ingat dirinya, mengingatkan dirinya, al-ammarata, nafsunya itu nang diri itu penuh dengan membawa kepada kemaksiatan, diingatnya tuh apa? Luas rahmat Tuhan, Tuhan pemaaf daripada segala dosa, isdadat 'alallahi tajawuran, maka bertambah maksiatnya. Kadang maaf pemaaf juga kembisi kawan-kawan tuh baikan lawan ikam, pemurah lawan ikam, apa segala dimaafinya terus. Wanita wanitanya lawan ikam, kita wanita lawan inya lah, malah langgar. Nah, wa min ta'ati tabaudan, dan bertambah dari taatnya lawan Allah tuh bertambah jauh. Baca mata ni boleh paluhan beembun. Wa fi ma'siyatihi wuqu'an, dan inya kalau kebanyakan raja mengharap lawan Allah maka bertambah maksiat kena. Fayahliku min haitsu la yash'ur, maka binasalah seorang hamba dari tanpa ia menyadari. Wa qad waqa'a fi dzalika tawaifun min 'amatil muslimin wal mughtarrin billah, dan itu terjadi dalam golongan kebanyakan orang awam muslimin. Banyak ada bapak aja Tuhan maha pengampun, maha maksiat wani jalan terus. Nah, warada ala hadzal wasf huwa rajal kadzib. Nah, orang nang memakai amaliyahnya, memakai raja di dalam hatinya mengharap lawan Allah, tapi kelakuannya ini banyak nang melakukan maksiat, maka rajanya itu kadzib, dusta ya. Nah, omong kosong aja, omon-omon itu, ujar Prabu, omon-omon. Nah, wa huwa al-ightirar billah. Nah, orang ini tertipu lawan Allah Ta'ala dengan sifat kepemurahannya, ya kan? Ma gharraka bi rabbikal karim gharrani karamuk. Apa ya Allah, ikam ni masuk neraka dengan sebab apa? Padahal Tuhan ikam ni maha pemurah sampai ikam ke neraka ini. Lalu ujar nang menyahut, gharrani karamuka, justru yang menipu kami ini ya Allah, karamuka, kemurahan sampean. Tak pandang pemurahnya, tak pandang pemaafnya, ke pengasih penyayangnya, lupa pada Allah Ta'ala tu beisian sifat adil nang bisa mengadab hambanya. Nah, walaisa rajal mahmud fi syai, harapnya itu kepada Allah bukan harap nang terpuji. Li'anna ar-raja al-mahmud huwa alladhi yaqudul 'abda ila al-'amal bi ta'atillah, karena maksud amaliyah hati kita
nang ada amaliyah raja mengharap dengan rahmat Tuhan, itu mestinya hasilnya itu menghasilkan taat lawan Tuhan. Wa yahmilu ala sulki sabili mardatih, dan membawa kepada jalan keridhaan Tuhan. Ada ini memakai amaliyah raja, di dalam hati malah justru maulahnya wani lawan Tuhan. Nah, jadi itihib diri kita itu cenderungnya ke mana? Kalau cenderungnya hendak maksiat terus banyaki takut lawan Tuhan. Kalau cenderungnya itu taat ya banyaki raja mengharap lawan Tuhan supaya amal kita diterima oleh Allah. Falyahdharil mu'min minar rajul ladzi yakunu bihi ismathabah. Maka waspadalah orang mukmin dengan sifat mengharap lawan Allah, tapi harapnya dengan sifat seperti ini. Nah, masih maksiat deh. Fa innahu ghururun minasyaitan. Raja yang demikian itu adalah tipu daya daripada syaitan. Wa syarri saqihi ilaihi bi ma'radil khair. Wa syarrun dan kejahatan daripada syaitan. Saqahu ilaih, nang menghalau itu syaitan akan itu raja kepada seorang hamba fi ma'radil khair, pada tempat anggapan kebaikan, dianggapnya baik gitu matanya. Ikam jadi syaitan banyak-banyak harap aja lawan Tuhan. Tuhan tuh pengampun dosa ikam, kada bapak dosa ikam kan, dianggapnya baik. Nah, lalu tertipu orang. Wa amma idza nazala al-maut bil insan fal yaqbi ghalabatur raja wa husnul dhanni billahi kaifa ma kana hal. Dan adapun apabila bertempat jatuh kematian dengan seorang manusia, orang tuh hendak mati, sakratul maut sudah andangah nah kayak apa kan, kada potensi lagi itu, kada mungkin lagi nya maksiat mengerja maksiat hendak mati itu sudah. Fal alyaq, maka nang lebih layak, lebih aslah, lebih bagusnya ghalabatur raja, banyaki mengharap lawan Allah dan baik sangka lawan Allah. Kaifa makana haluh, bagaimanapun keadaannya, banyaki sangka baik. Dikali sallam la yamutu ahadukum illa wa yusni dhann billah. Janganlah mati salah satu kalian itu melainkan harus baik sangka lawan Allah. Jangan ditakutani makanya pian ini banyak benar para cilai bahari maksiat, membunguli orang, duit orang habis pian talah kayak apa pian ini, neraka aja lah kayak apa orang mati buruk sangka lawan Tuhan. Nah, putus asa lawan Allah. Jadi dia nak mati itu pandiri pian tuh taubat lawan Allah, sudah taubat, nah yakin akan taubat pian diterima oleh Allah dan pian insyaallah dapat rahmat Allah. Nah baik sangka lawan niat. Wal yahdharil mu'min kullal hadar min amni min makrillah. Nah ini ulanglah orang nang raja tadi terlalu harap lawan Tuhan, terlalu inya itu memenangkan di hatinya besar rahmat Tuhan lawan inya, lalu menghasilkan kainainya itu aman daripada tipu daya Allah. Ya kan? Waspadalah orang yang beriman sehabis-habis waspada daripada aman daripada jebakan Allah. Wa minal qunut min rahmatih, dan waspadalah dari putus asa dari rahmat Allah. Ini kebanyakan takutan lawan Allah bisa kena hasil putus asa. Kayak apakah aku nih jadinya maksiat, Tuhan tuh bisa mengadab dengan segala maksiatku, diterima juga kah maksiatku, kebangatan takutan, putus asanya. Neraka juga sudah. Nah ini putus asa. Qala ta'ala fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidaklah orang itu merasa aman dengan jebakan Allah, melainkan itu adalah orang-orang yang merugi. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tapi sebaliknya, ini kebangatan takutan pulang lawan Tuhan, putus asa. Nah itu adalah orang-orang yang tersesat. Jadi seimbanglah. Jangan banyak takut karena kebanyakan takutan putus asa. Jangan banyak memandang rahmat Tuhan, pemaaf pengampun, karena ini itu rasa aman daripada azab Allah. Bes. Wal amnu min makrillah ibaratun ibaratu an tamahhudin raja wa dhihabil khaufi min Allah bil kulliyah hatta la yujawizu anna Allah yu'adzibu wa yu'aqibuh.
Orang yang merasa aman daripada azab Allah itu sebuah istilah, daripada inya itu hibak penuh harapnya lawan Tuhan. Kebanyakan genal rasa anggapan dirinya bahwa Tuhan itu menyayangi inya, Tuhan itu memaafi gitu. Lalu hilang rasa takut di hatinya sama sekali, lalu wani mengerja maksiat, sehingga inya itu la yujawizu, kada melewati inya itu bahwa kada merasa, kada mendapatkan inya itu akan azab dan siksaan Allah. Nah itu orang tuh aman tuh kayak itu. Aku kada apa aja maksiat nih, kada apa maksiat nang ini kecilnya genal pada yang ini jenis Allah memaafi. Nah Allah memaafi, kada takutan-kutan. Nah ini aman tuh, orang ini merasa aman. Nah merasa aman dari azab Allah ini, itulah orang-orang nang rugi itu. Sebaliknya pulang, wa ammal qunut, nah adapun orang putus asa, ini kebanyakan takutan pulang. Kalau tadi memandang rahmatnya pengampun, ada ini kebanyakan takutan lawan Tuhan. Ibaratun antamahudil khawfi wa dhihabir rajibil kulliyah. Penuhnya hati itu dengan ketakutan, kerasa kecemasan dengan siksa Tuhan. Rasa disiksa Tuhan, haji dosa ini kasar ada diampuni aja lawan Tuhan ini, hilanglah harapan keampunan lawan Allah, sehingga inya itu ya juzu mendapatkan annallah yarhamu wa yatazuz anhu. Dan la yajuz lah, inya itu kada mungkin mendapatkan rahmat dan Allah kada mungkin memaafi ko lagi jadinya. Putus asa lah, kan neraka sudah orang ini asa kada mungkin lagi dimaafi dosa ko ini, salah juga. Wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah min kabairi dzunub. Nah lalu kesimpulannya, orang yang merasa aman daripada azab Allah atau sebaliknya dan putus asa ia dari rahmat keampunan Tuhan, itu termasuk dosa besar. Fahdhar minhuma ayyuhal mu'min, waspadalah daripada dua macam itu. Kun, jadilah engkau bagaimana bainal khaufi war raja, antara takut posisi kita dan mengharap. Sewayah-wayah kita takutan lan azab Tuhan, sewayah-wayah kita tuh mengharap lawan rahmat keampunan Tuhan. Wala taghtar bi rabbika wala tajtari alaih, jangan tertipu engkau dengan Tuhan engkau. Kayak apa maksud tertipu? Dikira Tuhan tuh berisian rahmat pemaaf hajat, lalu wani maksiat, kada sadar Tuhan berisi sifat ya kan, al-qahar, al-jabbar, ya kan, adil, bisa mengazab. Nah, wala tajtari alaih, dan ikam berani kena lawan Allah. Fa inna rabbaka sirul iqab, Allah tu cepat nak menyiksa seseorang. Allahu a'lam. Wa innahu laghafurur rahim, sebaliknya Allah pun juga mengampuni dosa-dosa kita dan Maha Penyayang. Nah, jadi kesimpulannya kayak apa? Kesimpulannya, ketika kita hendak menggawi maksiat, ingat akan Tuhan bisa mengazab kita. Tapi apabila kita terus kada mungkin lagi menggawi maksiat di pintangan taat, kayak ini taat insyaallah, pandang rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ayo Tuhan menyayangi, apa yang kita inginkan, kita cita-cita tercapai aja. Itulah. Sama kayak orang yang menggawi dosa, tak tergawi dosa. Kayak apa orang tergawi dosa tadi? Pandang di situ khauf. Hati kita tuh harus takut lawan Tuhan karena dosa yang kita gawi. Mbah Bang menghasilkan taubat. Nah, imbas sudah taubat, rukun taubat kita gawi, istighfar kita gawi, kita baca segalanya, diterima juga kah aja taubat kok? Pandang di situ rahmat keampunan Tuhan. Nah, insyaallah diterima Tuhan. Itu aja baik sangka. Nah, insyaallah selamat. Nah, kayak itulah. Nah, itu amaliyah hati. Kemudian amaliyah hati berikutnya, wa minal munjiyatil azimah as-sabru ala bala'illah. Nah, insyaallah kayaknya sabar atas bala Allah.